Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar informatika kelas 7 bab 3 tentang TIK ya. Kemarin kita telah belajar tentang GUI, Graphical User Interface, atau antarmuka perangkat komputer ya. Di dalam komputer, tampilan yang kita pelajari kemarin, masih ingat tentang kalkulator. Saya buka kalkulator. Oke, ini adalah tampilan kalkulator. Yang kita pelajari kemarin adalah tentang tombol kontrol yang ada di jendela Windows ya. Nah, di sini ada 3 dan semua ketika membuka aplikasi di Windows khususnya itu sama. Nah, di sini ada juga PDF, ada juga tempat merekam juga ada. Nah, kembali lagi ke kalkulator yang kita pelajari sebelumnya, bahwa ini namanya minimis ya. Kalau kita arahkan kursornya biasanya muncul. Oke, ini tidak muncul. Nah, itu muncul minimis. Minimis ini fungsinya adalah untuk menyembunyikan ya, bukan menutup. Untuk menampilkan kembali tinggal klik yang ada di bawah. Itu minimis. Terus ini ada namanya maximis ya. Maximis ini restore down. Kalau yang 2 ini maximis ya. Jadi tampilannya satu layar penuh. Kalau ini adalah close. Close itu menutup jendela ini. Di sini ada title bar ya. Sama, kalkulator juga ada title bar, itu menunjukkan aplikasinya. Di sini aplikasi kalkulator. Ini tampilan kalkulatornya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian file dan folder. Kita lihat bukunya ya. Kurikulum Merdeka kelas buku siswa. Oke, kita buka ke bab 3. Bab 3. Nah, folder dan file. Di dunia nyata, folder dan file ini bisa diibaratkan sebuah plastik ya. Plastik. Coba, nah, plastik ini biasanya digunakan untuk ibu-ibu ketika belanja, bisa digunakan untuk membawa sampah dan yang lainnya. Atau lebih, contoh yang lebih mendekati adalah map ya. Map plastik. Nah, map seperti ini atau yang seperti ini digunakan untuk menyimpan arsip di dalamnya. Kenapa? Agar tidak tercecer, agar lebih rapi, lebih mudah mencari dan yang lainnya. Ini juga ada beberapa warna yang nanti bisa kita asumsikan, analogikan sebagai ikonnya. Oke. Jadi di dunia nyata itu folder itu adalah map, file itu adalah isinya. Nah, ini kan ada kertasnya, itu adalah file. Kembali lagi ke bukunya. Oke, buku informatika. Folder
atau directory adalah tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan file elektronis atau folder lain. Jadi juga bisa kita buat folder di folder yang telah kita buat. Dalam dunia nyata, folder bisa dianalogikan sebagai map yang digunakan untuk menyimpan dokumen, surat, invoice, nota, dan yang lainnya. Atau berisi map yang lebih kecil. Folder atau directory dikelola oleh program komputer yang disebut sebagai file management, yang merupakan bagian dari sistem operasi. File elektronis sendiri berarti file yang diciptakan oleh komputer, ya, atau ponsel untuk menyimpan data secara diskrit pada alat penyimpanan elektronis. File adalah unit penyimpanan di komputer yang akan dibaca atau ditulis. File diciptakan oleh program atau aplikasi tertentu. Jadi kalian pernah membuka Notepad. Masih ingat cara membuka aplikasi di komputer? Ada 3 cara, ya. Yang pertama, tekan tombol Start di keyboard. Muncul seperti ini aplikasi apapun dari Windows 7, ya. Windows 8, Windows 10, sekarang Windows 11. Setelah tombol Start, tinggal diketik saja Notepad. Misalkan saya mau buka Notepad, kemudian Enter. Nah, saya tulis, saya belajar komputer di Lab D bersama Bapak dengan sangat menyenangkan. Nah, kemudian kita simpan filenya, file, save, dan pilih folder yang mau kita tempati. Oke. Di sini di D, ya, di dokumen. Kita simpan saja dulu, belajar komputer. Ini berada di dokumennya, di luar, bukan di dalam folder. Oke, sudah saya simpan. Demikian juga sebuah data dapat disimpan dalam media penyimpanan elektronis di komputer dalam bentuk file. Media penyimpanan elektronis tersebut diantaranya adalah hard disk, kartu memori, flash drive, dan lainnya. Jadi untuk tempat penyimpanannya itu namanya adalah hard disk. Bisa disimpan di memori HP yang kalian kenal, ya, atau di flash disk. File selanjutnya bisa dimanipulasi, diedit, dan dipindahkan dari satu media ke media lain. Ini lebih dikenal dengan kalau dipindahkan di cut, ya, cut dan paste. Kalau digandakan itu di copy paste, termasuk dipindahkan melalui internet, ya, bisa kirim data melalui internet. Adapun yang perlu kita kenal juga adalah ekstensi file. File memiliki ekstensi, yaitu nama pendek setelah tanda titik. Oke, kita lihat yang disimpan tadi. Kita nyimpan di dokumen belajar komputer, ya, belajar komputer. Cara melihatnya tipe filenya, ini ada tipenya adalah teks, ekstensinya. Nah, kita munculkan saja dulu ekstensi. Nah, di sini setelah nama ada titik, ada txt, itu menandakan bahwa itu teks
Di sini ada CDR, jadi ekstensinya adalah CDR, CorelDRAW ya. Terus di sini ada yang ekstensinya PPT ya, PPTX. PPT ini untuk presentasi. Ada yang PDF, itu namanya ekstensi file. Di akhir sebagai contoh Flower JPG. Ini Flower nama filenya, JPG itu nama ekstensi dari file itu sendiri. Folder memiliki struktur bentuk pohon hierarki seperti tampak pada gambar berikut, jadi tersusunnya. Dalam program ada Adobe dan yang lainnya. Pada contoh di atas, program file adalah folder. Folder tersebut memiliki anak subfolder. Jadi ada folder dalam folder yang bernama Adobe. Di dalam subfolder Adobe ada Acrobat Reader DC. Di dalam subfolder dan selainnya. Dan subfolder sampai ke sini. Kalian harus mengatur file dengan rapi, seperti mengatur rapi semua surat atau buku pada laci rak buku. Jadi kalian bukunya diatur dengan rapi, disesuaikan. Kenapa? Agar mudah ketika mencari dan tidak hilang. Itulah gunanya kita mengatur file atau folder dengan baik. Oke, pengolahan folder. Pembuatan folder atau directory dan mengelola file dalam folder yang terstruktur menjadi proses pencarian file untuk digunakan kembali lebih efisien. Jadi tidak banyak membutuhkan waktu ketika kita mencari file yang kita butuhkan. Contohnya di sini saya buat di dokumen ya. Di sini ada listrik, ada sound recorder, mana ya, picture, bukan di download. Di download ini ada desain undangan. Jadi di sini tempat untuk desain undangan. Terus ada musik YouTube. Ini berarti musik yang saya download dari YouTube. Terus ada P5, ini untuk kegiatan project pembelajaran. Ada software. Jadi software saya kumpulkan di sini semua. Begitu. Jadi ini sudah lebih terstruktur, walaupun masih ada yang di luar ya. Ini sebaiknya memang dimasukkan ke dalam folder-folder ini agar ketika mencari lebih mudah. Oke, selanjutnya adalah pada sistem operasi Microsoft Windows, aplikasi default untuk pengolahan file disebut dengan File Explorer dengan antarmuka Graphical User Interface. Pada sistem Linux secara default disediakan dengan antarmuka command line. Command line itu seperti yang saya pernah contohkan ya. Yang pernah saya contohkan pakai, kalau ini di Windows ada CMD. Jadi untuk memerintah membuka Notepad cukup ditulis saja Notepad. Nah, sudah kebuka kan? Kalau pakai cara dari sini, dicari. Dicari di sini. Jika tidak ada, kita all app, kemudian dicari ya, yang namanya Notepad. Ini Notepad++. Nah, lebih mudahnya tinggal ditulis Notepad. Oke, muncul dan tinggal diklik. Nah, sama kan? Kalau di Linux itu disediakan seperti ini. Nah, ini adalah direktori penyimpanan. Di download ada folder namanya AAA Muhammad Nur. Di dalamnya ada berpikir komputasional kelas 7. Ada foldernya Pak Hadi ya, ada kurikulum merdeka, di dalamnya ada ATP SMP, ini foldernya ya.
desain undangan, banyak. Jadi ini saya perintahkan komputer dengan memberikan teks tulisan komen. Pada beberapa distributor Linux tersedia file manajemen berbasis GUI. Jadi ada juga yang seperti Windows ya. Pada sistem operasi Macintosh atau Mac ya, Macintosh, manajemen file bisa digunakan dengan Finder. Jadi ini namanya berbeda dan saya belum pernah menggunakan. Pengolahan file dengan sistem operasi Microsoft Windows. Windows menyediakan aplikasi untuk pengelolaan file yang dinamakan File Explorer. Jadi kalau kalian lihat Explorer, nah ini File Explorer. Atau kalau kalian melihat ada tanda seperti map, nah ini juga membuka File Explorer ya. Jika di bawah tidak ada, maka cukup kita buka melalui pencarian Explorer. Nah, sudah muncul, tinggal klik saja. Oke, ini sudah masuk ke manajemen foldernya di sini, File Explorer. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mengelola file folder, yaitu membuat folder, menyalin folder, membuat file, menyalin file, menghapus file, memindahkan file maupun folder ke tempat lain. Kalau memindahkan itu dikenal dengan istilah cut ya, cut. Kalau menyalin dikenal dengan istilah copy. Kalau menempelkan hasil copy dan cut itu dikenal dengan paste, copy paste. Oke, sekarang perhatikan. Jadi kalau ada petunjuk, pengelolaan file secara rinci dapat dilihat sebagai berikut. Cara membuat folder dilihat dan dibaca lalu dipraktekkan. Karena saya ada tugas, maka silahkan lihat YouTube ini dulu ya. Pertemuan selanjutnya dapat kita praktekkan di lab. Cara membuat folder pada File Explorer adalah dengan menggunakan menu Home, New Folder, ini arah panahnya. Setelah Home, kita kemana? Ke New Folder atau klik kanan pada mouse ya. Kemudian New Folder. Oke, kita lihat dan kita buktikan itu. Nah, di sini saya buat di dokumen ya. Dokumen di atas itu ada yang namanya Home. Setelah Home, tanda panahnya adalah ke New Folder. Tinggal diklik atau kalian pakai shortcut itu Ctrl, Shift dan N. Itu sudah membuat folder. Tinggal diklik. Nah, setelah muncul seperti ini dikasih nama. Jangan lupa kasih namanya sendiri, nama panjang boleh, nama pendek boleh, tapi lebih baik nama panjang ya. Saya kasih nama informatika. Oke, sudah. Itu cara membuat folder. Folder itu yang berwarna kuning seperti map. Selanjutnya kita lihat di bukunya, menyalin, copy dan memindahkan cut file atau folder. Nah, sekarang kita lihat cara copy paste ya. Copy paste-nya ini juga. Tadi saya sempat membuat ini file belajar komputer. Saya mau pindahkan ini ke dalam folder. Diklik ya, diklik filenya, kemudian cut karena mau dipindah.
ini diklik agar bisa terbuka, klik 2 kali. Di mouse klik kiri 2 kali yang cepat. Tek, tek. Nah, setelah itu kita paste. Nah, seperti itu. Kita lihat di luar di dokumen sudah tidak ada. Sekarang sudah masuk di informatika. Nah, bagaimana cara membuat folder dalam folder? Sama. Bisa home, bisa new. Ini folder yang sebelumnya. Coba saya buat pakai klik kanan. Klik kanan, new folder. Oke. Saya buat namanya adalah tik. Yang kalian buat sembarang, yang penting buat folder ya. Kemudian ini saya copy ke dalam tik ini. Tinggal klik kanan, copy. Ini dibuka dengan cara klik 2 kali. Kemudian klik kanan dan paste. Kita lihat yang di luar masih ada, di dalam juga ada. Oke, itu cara copy paste ya, cara copy paste. Kalau di sini ada Ctrl X, bisa kalian gunakan. Terus sekarang belajar tentang mengubah rename, memberi nama kembali, nama file atau folder. Caranya adalah dapat dilakukan dengan memilih objek file atau folder yang akan diubah. Klik kanan lalu gunakan perintah rename. Seperti yang di samping, kurang jelas ya gambarnya. Caranya adalah, perhatikan, saya mau rubah nama file ini menjadi robot. Tinggal klik kanan, di filenya ada bacaan rename, kemudian saya kasih nama robot. Ketik ini saya juga kasih nama robotnya, robot. Oke. Jadi begitu cara merename. Atau klik ini. Oh, gimana? Atau F2 ya, F2. Nah, itu di keyboard ada F2. Itu juga bisa digunakan untuk merename. Oke, selanjutnya kita lihat di bukunya adalah cara mengubah ikon folder. Jadi bentuk foldernya itu berubah tampilannya. Kalau sekarang berwarna kuning seperti ini, saya mau rubah gambarnya. Klik kanan, properties. Di sini ada custom, ada yang tidak ada. Yang tidak ada tidak usah. Klik saja custom ya. Setelah custom, change icon, rubah ikonnya. Saya mau rubah ke ini. Klik OK, apply. Oke, nah gambarnya sekarang sudah berubah mus dan bola dunia. Ingat cara merubahnya lagi, klik kanan, properties, custom, change icon, saya rubah ke ini, floppy disk. Oke, play, oke. Nah, sudah berubah. Selanjutnya, perhatikan mencari file dan folder. Jadi kalau kita lupa, di sini sudah disediakan saja. Mencari file dan folder di File Explorer antara lain dapat dilakukan dengan mengetikkan kata kunci yang ingin dicari pada kolom pencarian, lalu pilih salah satu hasil pencarian yang sesuai.
Nah, kita coba lakukan pencarian file dan folder ya. Anggap folder kita sudah banyak. Saya mau mencari file robot. Tadi kan saya kasih nama robot. Di sini ada search dokumen. Saya tulis robot. Nah, di sini sudah ada. Ya, ini yang kita pernah buat. Doc. Kalau ini adalah folder. Ini adalah foldernya, ini filenya. Oke. Jadi sangat mudah jika kita lupa di mana letaknya. Tinggal diingat namanya kemudian. Selanjutnya adalah mengelompokkan file dan folder dalam satu grup. Mengelompokkan file ke dalam sebuah folder dapat dilakukan berdasarkan nama, tipe, tanggal disimpan, ukuran file, dan sebagainya. Langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada view ya. Ini kan ada folder, ada file, dapat dikelompokkan berdasarkan berdasarkan tanggalnya, tipenya, size-nya, ukurannya, tagnya, date create, kapan dibuat, date modif, kapan dimodifikasi, dan yang lainnya. Tinggal dipilih saja. Misalkan date, nah itu berdasarkan tanggal. Ya. Kalau name, nah ini pasti yang A diambil duluan. Nah, silahkan dicoba nanti ya. Selanjutnya adalah mengatur susunan file dalam folder. File dan folder dapat diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Ya, sort. Ini berdasarkan grupnya. Oke, kita lihat di sini. Ini berdasarkan grup. Kalau ini berdasarkan file. Oke. Tinggal ini dicoba-coba. Ini adalah tampilan File Explorer, tempat manajemen file dan folder. Manajemen itu tempat mengatur ya. Jadi mengaturnya di sini. Oke, saya kira demikian materi tentang file dan folder. Ingat, di dunia nyata itu file dan folder diibaratkan map dan isinya. Map itu agar mempermudah kita mengarsip file baik surat, ijazah, rapor, dan yang lainnya dalam satu plastik map ya, dalam satu map. Oke, demikian dulu penyampaian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan boleh ditulis di komentar di bawah, dan jangan lupa mencatat apa yang saya sampaikan, apa itu File Explorer, bagaimana cara membukanya, atau ini saya kasih ya, bagaimana cara membuat folder ya, folder. 1, 2, bagaimana cara menyimpan file ke dalam folder. Yang ketiga, bagaimana cara copy, cut, copy, dan paste file atau folder. Nah,
silahkan kalian tulis ya, nanti bisa ini dikumpulkan dalam bentuk foto, saya kirim Google Form-nya. Oke, demikian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.